Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Febrianti dari kelas K, Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan filsafat hukum, ilmu sosial. Materi pertama yaitu tentang ilmu hukum. Beberapa pendapat mengatakan bahwasannya filsafat hukum merupakan bagian hukum dari filsafat pada umumnya. Maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus, sehingga hal-hal hukum menjadi tidak relevan dalam pengkajian filsafat hukum. Sebagian filsafat tunduk pada sifat-sifat, cara-cara, dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. Dengan demikian, secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat saling berhubungan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwasannya filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku dan etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Sarjono Soekanto, hukum dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. Yang kedua yaitu disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Yang ketiga yaitu putusan penguasa, yakni hasil proses diskresi, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu tentang ilmu filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Sejak Plato dan Aristoteles, kajian terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan tidak menaati demi keselamatannya. Kalau tidak, ia akan menghancurkan dirinya. Pada abad pertengahan, masyarakat Eropa masih memperlihatkan pada pola dasar yang sama, hanya sekedar mengkoreksi terhadap paham Plato dan Aristoteles. Paham tentang otonomi kosmos diganti dengan paham heteronominya, yaitu kepercayaan bahwasannya kosmos tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung pada kemahakuasaan Allah. Ketertiban kosmos adalah suatu ketertiban yang telah diciptakan. Materi selanjutnya yaitu tentang perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia. Antara lain berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, organisasi, struktur lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, serta interaksi sosial, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Pada umumnya dapat dikatakan bahwasannya sebab-sebab terjadinya perubahan-perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri, dan ada yang letaknya di luar masyarakat tersebut. Sebab-sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri adalah antara lain bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan, dan terjadinya revolusi. Suatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri. Misalnya, sebab-sebab yang berasal dari lingkungan, alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan lain sebagainya.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.